sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a malakul maut ila Musa alaihi salam faqala lahu ajib rabbak." Qala falatama Musa alaihi salam 'aina malakil maut fafaqa'aha. قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رملة atau رمية بحجر. Saya ulangi, ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. Terjemahannya, kata Nabi SAW, malaikat maut datang kepada Musa AS. Lalu berkata kepadanya, penuhilah panggilan Rabbmu. Lalu beliau bersabda, maka Musa AS menampar mata malaikat maut, lalu mencungkilnya. Kemudian malaikat maut atau malaikat ini kembali kepada Allah Ta'ala seraya berkata, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian. Dan dia mencongkel mataku. Beliau SAW melanjutkan hadisnya, lalu Allah mengembalikan matanya kepadanya. Maksudnya malaikat maut seraya berfirman, kembalilah kepada hambaku lalu katakan, apakah kamu menginginkan kehidupan? Jika kamu menginginkan kehidupan, maka letakkanlah tanganmu di atas punggung sapi. Lalu dari bulunya yang menempel pada tanganmu, maka kamu akan hidup 1 tahun dengannya setiap helai bulu tersebut. Musa bertanya alaihissalam, kemudian setelah itu apa? Maka dijawablah, kemudian kamu akan mati, atau kemudian mati. Musa AS berkata, kalau begitu sekarang saja, wahai Rabbku, matikanlah aku di tanah yang disucikan, sepanjang lemparan batu. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sekiranya aku di sisinya, niscaya benar-benar aku perlihatkan kuburnya kepada kalian, berada di samping jalan, di sisi Bukit Merah. Hadis ini riwayat Bukhari. Malaikat maut datang kepada Musa alaihissalam. Di sini maksudnya dalam postur manusia dan bukan postur aslinya sebagai malaikat maut. Itu salah satu makna yang perlu difahami karena tadi saya baca secara letterlet ya. Kemudian dia berkata kepada Musa, penuhilah panggilan Rabbmu, maksudnya ruhmu akan saya cabut. Maka Musa pun sempat marah dan menampar bagian mata malaikat maut sehingga matanya tercungkil. Nah, di sini mungkin terjemahan yang lebih tepat bukan mencungkilnya ya, tapi menampar bagian mata sampai matanya keluar ya. Kemudian malaikat itu kembali kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian. Dia telah merusak mataku. Maka Allah pun mengembalikan mata malaikat maut. Kemudian berkata kepadanya, malaikat maut kembalilah kepada hambaku, maksudnya Musa alaihissalam. Dan tanyakan kepadanya, apakah kamu masih mau hidup? Ya, ini kita bukan lagi terjemah terlihat tapi makna ya, supaya bisa difahami makna hadis ini. Jika kamu memang masih mau hidup, maka letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Berapa lembar rambut yang tersentuh oleh tanganmu itu, begitulah jumlah umur yang bisa kau dapatkan. Hitungannya per 1 bulu 1 tahun. Tentu ini banyak sekali ya.
Karena kalau diletakkan tangan di atas punggung seekor sapi, misalnya telapak tangan orang dewasa, itu sangat banyak bulu yang tersentuh, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menawarkan, kalau dia mau, boleh dia hidup sejumlah bulu itu. Misal, yang tersentuh adalah 100 lembar bulu, berarti dia punya 100 tahun umur ke depan. 1000 lembar berarti 1000 tahun ke depan. 2000 berarti 2000 tahun. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan di hati Musa alaihissalam dan Musa bertanya. Musa alaihissalam pertama sudah terima itu. Penawaran yang sangat luar biasa. Mau mati tapi dipanjangkan umurnya, gitu kan. Dan dia pun diberikan umur yang sangat luar biasa panjangnya gitu. Maka Musa alaihissalam bertanya kembali, setelah itu, setelah saya diberikan umur tambahan nanti, apakah saya juga akan mati? Kata malaikat menjawab dari Allah Subhanahu wa taala, iya. Maka dia pun mengatakan, kalau begitu, wahai Tuhanku, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, matikanlah aku sekarang. Hanya saja aku minta agar aku dikuburkan di dekat Baitul Maqdis di Palestina. Dekat Baitul Maqdis di Palestina. Masjid Aqsa, ya. Ukuran lemparan batu. Jadi sejauh apa batu bisa dilemparin dari Baitul Maqdis, maka disitulah aku diwafatkan dan minta untuk dikuburkan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaannya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menutup hadis sambil mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya pas ada di sana, di Baitul Maqdis, saya akan tunjukkan kepada kalian kuburannya Musa. Berada di pinggir jalan, ya, di atas tanah yang berwarna merah. Ini makna hadis. Saya berharap teman-teman sekalian yang mengikuti acara kita ini, insya Allah, baik yang live ataupun setelahnya, sudah bisa memahami makna global hadis. Tadi kan kita baru membaca secara letter-let. Baik. Sekarang teman-teman kita lebih dalam untuk mempelajari hadis ini dan insya Allah mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, mutiara-mutiara yang sangat mahal. Yang pertama, bahwasanya semua jiwa pasti akan mati. Tidak terkecuali. Termasuk para nabi-nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan meninggal. Bahkan manusia terbaik pun, yaitu Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia. Dan kisahnya sudah sangat masyhur di tengah-tengah umat Islam. Beliau meninggal dan sampai hari ini kuburannya pun masih bisa diziarahi oleh umatnya. Bahkan disunnahkan kita untuk menziarahi kuburan beliau, mengucapkan salam kepada beliau SAW. Berarti semua orang akan meninggal. Semua orang akan menemui ajalnya dan akan dieksekusi oleh malaikat maut. Hanya saja teman-teman sekalian, kita akan bicara di mutiara yang pertama ini tentang masalah kepastiannya mati, insya Allah dengan dalil-dalilnya. Setelah itu kita akan kembali untuk ke mutiara yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Seperti biasa tentunya. Maka saya akan coba teman-teman sekalian, biidznillah, coba mengangkat bahasan khusus dulu tentang masalah kematian. Kita perlu ketahui teman-teman sekalian, ya, tadi yang saya bacakan ayat itu dalam surah Al-Imran ayat 185 ya. Kembali saya ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala kalian. Balasan kalian akan dapat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ketahuilah, kata Allah SWT, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Dan ini tidak mungkin luput dari siapapun.
Termasuk Nabi Muhammad SAW tadi saya katakan, dan Allah ceritakan itu dalam surah Az-Zumar ayat 30. Surah Az-Zumar ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau hai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Maksudnya selain daripada kamu semua juga akan mati. Juga Allah memastikan hal tersebut dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 34-35. Artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Artinya jangankan kamu, semua orang sebelummu pun mati. Sesudahmu pun akan mati. Kamu juga akan mati. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Orang-orang kafir, orang munafik itu. Maka tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maksudnya, nikmat apakah kau syukuri? Cobaan apakah kamu bersabar? Karena pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, di dalam konsep agama kita, harus berimbang antara nikmat yang kita nikmati dan kita syukuri dengan cobaan yang kita sabari. Ada orang mau nikmat tapi tidak mau ada cobaan. Tidak bisa. Allah SWT sudah mengatakan dalam ayat ini, kami pasti akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang kau senangi dan kau tidak senangi. Ada saatnya kamu kenyang, ada saatnya kamu lapar, ada saatnya kamu sehat, ada saatnya kamu sakit. Ada saatnya kamu muda kuat, ada saatnya kamu tua. Ada saatnya kamu hidup, ada saatnya kamu mati. Ya, gitu. Nah di sini kita, pada saat nikmat ada, kita bersyukur. Pada saat cobaan ada, kita bersabar. Ya, seperti itu. Dan ini harus berimbang. Mati ini teman-teman sekalian, digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan luput dari siapapun. Dalam surah An-Nisa ayat 78. Surah An-Nisa ayat 78 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, pasti mati akan mendatangi kamu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi juga kokoh. Jadi walaupun berusaha sembunyi dimanapun, pasti akan datang malaikat maut mencabut ruh. Demikian pula dengan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat lagi jelaskan, pasti akan mati. Dan saat itulah mulai ada hisab. Mulai kita lihat apapun teman-teman yang kita kerjakan di muka bumi ini, dari kebaikan sekecil apapun kita akan temukan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, sedekah dengan sepotong roti, apalah ya, kita akan lihat, akan kita temukan hasilnya. Oleh karena itu kalau anda beribadah teman-teman sekalian, ini nasihat buat diri saya dulu, kemudian teman-teman sekalian ingat, ibadah itu bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh terhadap ibadah tersebut. Kita yang akan merasakan nanti balasannya. Kalau orang beribadah dengan maksud bahwasanya Allah butuh, dia seperti store kewajiban. Seperti dia kerja di perusahaan, yang penting dia kasih tugasnya ke perusahaan, lalu dia terima gajinya. Bukan seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh dengan amal-amal kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian, sesungguhnya untuk kalian aku kembalikan buat kalian.
Ditugaskan lalu kemudian diberikanlah balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh semua itu. Nah, kalau kita mengubah persepsi kita teman-teman sekalian, ternyata ibadah yang kita kerjakan kita yang membutuhkannya, maka kita akan lebih khusyuk dalam sholat. Kita akan lebih maksimal dalam bersedekah. Kita akan terus mengejar membaca Quran, zikir, berdoa, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua. Karena kita tahu kita butuh dengan amal itu. Nah, ini konsep yang benar. Sekali lagi, ini konsep yang benar. Yang butuh amal Anda adalah Anda sendiri. Jangan sia-siakan itu. Jangan seperti store kewajiban kepada Allah. Tapi memang sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kepatuhan. Ya, rasa cinta. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus difahami baik-baik tentang masalah ini. Kita akan terima semua itu. Ya, dan Allah SWT akan beritakan. Begitu juga dengan amal buruk. Sekecil apapun dari dosa yang kita lakukan, Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia pasti juga akan melihatnya. Ya. Ayat yang lain tentang masalah kematian, surah Qaf ayat 19. Surah Qaf ayat 19 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratil maut, proses pencabutan ruh itu. Dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Ya. Manusia selalu berusaha lari, tapi tidak akan mungkin dia bisa lari. Ini semua dalil jelas. Ayat demi ayat kita bacakan. Ya. Jadi nggak mungkin orang luput dari kematian tersebut. Kemudian juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 60. Surah Al-Waqi'ah ayat 60. Renungi baik-baik teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, nahnu qaddarna bainakumul mauta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Al-ayah yang artinya kami telah menentukan kematian di antara kamu. Pasti semua mati. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Mau ototnya besar, mau kaya raya, mau punya prajurit banyak, mati. Gak bisa luput dari itu. Ya. Jadi kita sebenarnya ini adalah calon-calon mayit semuanya. Ya. Itu predikat abadi, calon mayit. Kemudian juga Al-Waqi'ah, masih surah yang sama. Kalau tadi ayat 60, ada juga diulangnya Allah SWT ayat 83 sampai 87. Ini tentang prosesi ruh yang keluar. Al-Waqi'ah 83 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin. Allahu Akbar. Artinya, maka mengapa ketika nyawa sampai ke kerongkongan, padahal kamu pada saat itu melihat, bagaimana pada saat nanti ruhmu sampai di kerongkongan, dan kau lihat, kita semua akan menyaksikan itu. Malaikat maut cuma kita yang lihat, orang lain tidak lihat. Lalu kemudian dia cabut ruh sampai ke kerongkongan, kita rasakan dikeluarkan. Padahal kamu ketika itu melihatnya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Maksudnya kami kalau Allah menggunakan kata kami berarti Allah memerintahkan para malaikat lebih dekat kepada calon mayit ini daripada kamu. Walaupun kita berdiri di sebelah dia, malaikat maut tetap lebih dekat kepada si mayit tadi. Lebih rapat. Tapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai, kamu tidak mengembalikannya? Kenapa kalau memang kau ini sebenarnya tidak dikuasai, maksudnya bukan dimiliki oleh Allah? Kenapa kamu tidak kembalikan ruh itu, nyawa itu ke tempatnya? Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Sebenarnya makna madinin juga adalah, kalau kau tidak meyakini mati itu akan datang. Baik, orang yang pas mau mati, coba kembalikan ruhnya pada dia. Kan hampir setiap hari ada orang mati kan. Apalagi teman-teman yang berhadapan dengan rumah sakit segala macam. Tahu masalah itu. Coba kalau memang betul kematian itu bukan tanda dikuasainya seorang hamba oleh penciptanya, coba kembalikan.
Mereka itu tidak mampu. Ya. Jadi ini diantara dari ayat Al-Quran yang jelas sekali bahwasanya mati itu akan ada.